Halo anak-anak, masih semangat belajar kah? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Anak-anak, kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi itu ada dua anak-anak. Yang pertama, menunjukkan bahwa unsur-unsur dapat disusun dalam suatu tabel berdasarkan kemiripan sifat unsur melalui tabel periodik unsur. Sedangkan indikator yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur, yaitu jari-jari atom berdasarkan data. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa mampu menunjukkan bahwa unsur-unsur dapat disusun dalam suatu tabel berdasarkan kesamaan sifat unsur melalui tabel periodik unsur. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur, yaitu jari-jari atom berdasarkan data. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui, beberapa unsur dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sifat dan wujud yang berbeda. Tahukah anak-anak unsur yang ada di dalam kabel listrik? Unsur yang ada di dalam kabel listrik itu adalah unsur tembaga. Unsur tembaga mempunyai lambang atom Cu. Unsur tembaga itu mempunyai sifat logam dan wujudnya padat. Kemudian anak-anak, ada unsur yang digunakan sebagai perhiasan. Tahukah apakah unsur itu anak-anak? Itu adalah unsur emas. Unsur emas yang mempunyai lambang atom Au, sifatnya adalah logam. Dan wujud unsur emas itu adalah padat. Kemudian anak-anak, ada unsur dalam kehidupan sehari-hari yaitu arang. Anak-anak tahu arang? Arang itu adalah unsur karbon. Unsur karbon mempunyai sifat non-logam dan wujudnya adalah padat. Kemudian anak-anak, kita menghirup oksigen. Jadi kita menghirup oksigen. Nah, oksigen itu adalah unsur yang sifatnya non-logam dan wujudnya adalah gas. Kemudian anak-anak, ada unsur yang terdapat dalam termometer. Tahukah kalian? Di dalam termometer itu ada unsur, yaitu unsur raksa atau hidrargyrum, yang lambang atomnya adalah Hg. Unsur raksa atau hidrargyrum itu sifatnya adalah logam dan wujudnya adalah cair. Anak-anak coba perhatikan tabel periodik ini. Di dalam tabel periodik ini, unsur-unsur itu dapat digolongkan dalam sifat logam dan non-logam. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin bertambah. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, itu sifat logamnya semakin berkurang. Nah, sekarang anak-anak, coba perhatikan wujud unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik berikut. Unsur-unsur dalam tabel periodik berikut itu bisa dikelompokkan dalam wujudnya. Unsur yang berwujud gas, coba perhatikan anak-anak, yang warna biru. Unsur yang berwujud gas itu adalah unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu dalam golongan 8A. Sedangkan unsur yang berwujud gas yang lain itu adalah unsur fluor, klor, oksigen, nitrogen, dan unsur hidrogen. Nah, kemudian anak-anak, unsur yang berwujud cair, kalian perhatikan di dalam tabel periodik ini yang berwarna hijau. Unsur yang berwujud cair itu adalah unsur brom dan unsur raksa atau hidrargyrum. Nah, kemudian untuk unsur-unsur yang lain itu wujudnya adalah padat anak-anak. Anak-anak, sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Kemudian anak-anak, sifat keperiodikan unsur itu ada 4. Yang pertama adalah jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi.
ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronegatifan. Oke anak-anak, sekarang kita belajar jari-jari atom. Anak-anak, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Nah, sekarang perhatikan tabel jari-jari atom berikut ini. Anak-anak, dalam tabel jari-jari atom berikut ini, atom-atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu kasih contoh. Ibu ambil contoh yaitu unsur Na dengan nomor atom 11, K dengan nomor atom 19, dan Mg dengan nomor atom 24. Kita akan melihat bagaimana jari-jari atom dari ketiga unsur tersebut. Nah anak-anak, yang pertama kita perhatikan adalah penyebaran elektronnya. Sekarang Ibu ambil contoh yaitu untuk unsur Na dan unsur K. Perhatikan anak-anak penyebaran elektron unsur Na. Kemudian anak-anak perhatikan panjangnya jari-jari atom dari unsur Na tersebut. Kemudian berikutnya anak-anak perhatikan penyebaran elektron dari unsur K. Kemudian perhatikan juga panjangnya jari-jari atom dari unsur K tersebut. Anak-anak, unsur Na mempunyai elektron valensi 1. Demikian juga unsur K. Unsur K mempunyai elektron valensi 1. Sehingga unsur Na dan unsur K itu terletak dalam satu golongan, yaitu golongan 1A. Nah, kalau kalian perhatikan panjangnya jari-jari atomnya, jari-jari atom unsur K itu lebih besar dari jari-jari atom unsur Na. Apa yang mempengaruhi anak-anak? Yang mempengaruhi adalah kulit atomnya. Kulit atom dari unsur K itu lebih banyak dari kulit atom unsur Na. Sehingga jari-jari atom untuk unsur K itu akan lebih besar dari jari-jari atom unsur Na. Oke anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan untuk membandingkan jari-jari atom antara unsur Na dan unsur Mg. Sekarang anak-anak perhatikan penyebaran elektronnya. Unsur Na dan penyebaran elektron dari unsur Mg. Anak-anak, unsur Na mempunyai kulit 3 atau N sama dengan 3. Begitu juga unsur Mg mempunyai kulit 3 atau N sama dengan 3. Sehingga anak-anak, unsur Na dan unsur Mg itu mempunyai periode yang sama, yaitu periode 3. Nah, bagaimana sekarang jari-jari atomnya? Jari-jari atom unsur Mg itu lebih kecil dari jari-jari atom unsur Na. Perhatikan anak-anak jari-jari atomnya. Nah, apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah jumlah proton dari unsur Mg itu lebih banyak dari jumlah proton dari unsur Na. Sehingga jari-jari atom unsur Mg itu lebih kecil dari jari-jari atom unsur Na. Untuk lebih memahaminya, Ibu kasih latihan soal, yaitu tentang mengurutkan jari-jari atom unsur-unsur berikut. Silakan nanti anak-anak mencoba untuk menganalisis bagaimana jari-jari atom dari ketiga unsur ini. Oke anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, anak-anak sudah mempelajari 4 hal. Yang pertama yaitu sifat unsur logam dan non-logam. Yang kedua, wujud zat. Yang ketiga, sifat keperiodikan unsur. Dan yang keempat, hubungan nomor atom dan jari-jari atom. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita akan bertemu untuk pembelajaran berikutnya.